saya kepada para peserta. Pada hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya semakin menambah semangat kita terhadap Republik Indonesia ini dan turut berkontribusi terhadap negara dan bangsa kita yang tercinta. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan Ketua Pelaksana dari Kasubdit Kewaspadaan. Kami persilakan. Iya. Oh, nggak ada ya, Pak Kasubdit. Kita langsung beranjak ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan Kasuban Kesbangko Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Bapak Dirhamul Nugraha. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bang Dwi sudah bertugas sebagai moderator kegiatan webinar siang hari ini. Ya. Yang kami hormati, kalau supaya Bapak misalkan nggak kelihatan kan tinggal di. Yang kami hormati Bapak Gembong Warsono SIP, anggota DPRD DKI Jakarta, yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat Bapak. Kemudian Bapak Sri Odit Megonondo SHMH, ini adalah Kasih Intel Kejari Jakarta Selatan. Kemudian Bapak Insinyur Hamri Gusman Zakaria MM, ini salah satu narasumber dari Pancasila, kemudian juga motivator kita. Kita berharap nanti bisa menggelorakan semangat kita dalam menghadapi permasalahan bangsa, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung semua. Sementara di LAN kita ini sudah bergabung 94 ya Kak ya. 94 orang. Ini awalan yang baik, mudah-mudahan nanti sambil berjalan bisa bertambah lagi yang bergabung. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, para tokoh ormas, kemudian juga pengurus RT RW LMK, rekan-rekan dari FKUB, FPK dan FKDM. Kemudian juga beberapa kepala unit atau yang mewakili, para camat atau yang mewakili, Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar dalam acara kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kota di Jakarta Selatan tahun anggaran 2021. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Oh, itu berarti nyala tuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, tidak sedikit arus rongrongan terciptanya disintegrasi bangsa. Namun perlu disadari bahwa tanpa adanya platform dalam dasar negara atau ideologi, maka suatu bangsa mustahil akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Masalah konflik sosial di masyarakat, tawuran masyarakat, tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, penyebaran berita hoax di media sosial, serta persoalan lain yang kerap terjadi bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab aparat baik TNI, Polri, dan pemerintah saja. Ini juga merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat Jakarta. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya upaya konstruktif dengan melakukan penggalangan komunikasi melalui kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kota di Jakarta Selatan dalam rangka terciptanya Jakarta Selatan yang kondusif. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk menghimbau kepada seluruh unsur untuk berperan aktif dalam pencegahan memutus tali rantai penyebaran COVID, kemudian juga menggerakkan kolaborasi vaksinasi yang sudah berjalan. Kami atas nama jajaran Kesbangpol mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat di Jakarta Selatan yang berkolaborasi, baik partai politik, keormasan, forum-forum, maupun paguyuban-paguyuban. Alhamdulillah, setiap minggu selalu diadakan kegiatan yang melibatkan FKDM, FPK, FKUB. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkolaborasi selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, sehingga selalu bisa bekerja dengan baik dan selalu bisa berbuat baik kepada masyarakat. Kami memberikan apresiasi buat kita semua, supaya tetap ya perjalanan masih panjang, semangat tetap harus dijaga. Baik, Bapak Ibu, mengakhiri sambutan ini, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari FKDM, FPK, FKUB, kemudian juga dari adik-adik mahasiswa yang sedang magang di Kesbangpol. Beberapa perubahan-perubahan nampak sekali dilaksanakan pada saat webinar ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas nama panitia kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami berharap walaupun kita diskusi melalui webinar, minimal kita bisa saling melihat wajah dan bisa memastikan bahwa teman kita sehat walafiat. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu muka lagi. Demikian yang kami harapkan. Nanti mohon kepada panitia memimpin doa supaya kita mendapatkan keberkahan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, webinar kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kota di Jakarta Selatan secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasuban yang sudah menyampaikan harapan-harapan terkait dengan webinar kita kali ini. Baik, untuk menambah kekhusyuan kita dan mudah-mudahan acara ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin Al-Ustadz kita Al-Mukarram Al-Ustadz Andri Anas. Mohon kepada Bapak Ibu untuk kami ingatkan kembali untuk menjaga kekhusyuan doa kita untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Andri Anas kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan hati kita. Kita akan berdoa dengan hajat agar supaya acara ini dapat terselenggara dengan baik. Saya akan membacakan doa dengan agama Islam kepada saudara-saudara kita yang beragama lain untuk menundukkan hati, berdoa dalam hati agar kita dijauhkan dari segala penyakit dan ditetapkan sehat selalu. Ala hadiniyah, ala kulli niyatin sholihah, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjatihi
وذريته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وأوصل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأوصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wa li azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'aizna inna nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah membacakan doa kita hari ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kami berharap rekan-rekan peserta dapat mengikuti hingga acara selesai karena akan ada door prize bagi peserta, yaitu bagi 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Baik, untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan undi dulu. Pertama, yang akan mendapatkan door prize senilai pulsa senilai Rp50.000. Pada panitia kami persilakan. Oh, kita ulang, panitia yang dapat. Kita ulang lagi, silakan, panitia. Ini panitia sendiri ini yang dapat. Ulang ya. Panitia ulang lah kalau panitia. Kita ulang. Harusnya saya yang dapat itu. Siapa ini? Aldi. Oke. Oh, diulang. Oke, diulang lagi, Kak. Silakan. Banyakkan nama panitianya kali itu ya. Coba kita lihat siapa ini. FKDM Petukangan Utara. Atas nama siapa ini? Karena nggak ada namanya kami ulang ya. Karena nggak ada namanya kami ulang. Silakan Kak, ulang lagi Kak. Mohon mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Silakan diulang Kak. Siapa ini? Hostnya standby dong, co-host standby. Ahmad Ismail. Baik, dicatat Kak. Tolong Kak. Ahmad Ismail akan dihubungi oleh panitia. Mohon jangan lupa kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan paparan dari 3 narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Kami mohon izin dulu Pak Gembong, apakah sudah ada di Izin link Zoom moderator. kita? Sudah Pak Gembong, oh ya, baik, sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah bergabung. Pak Gembong. Baik, kami akan bacakan. Suaranya Mohon izin untuk kami bacakan biodata narasumber kita hari ini.
Pak Gembong lahir di Wonogiri 8 Juni 1963, beragama Islam, nomor HP 0878. Silakan untuk peserta untuk mematikan mic-nya supaya kita dapat jalan secara maksimal. Nomor HP Pak Gembong 0878 0810 80863. Istri 1, Asi Purwanti, anak 4. Beliau tinggal di Peninggalan Timur 1, nomor 39, RT 7, 9, Kebayoran Lama Utara, LU, Jakarta Selatan. Pengalaman organisasi, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2000-2005, lalu Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2013, Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI 2005-2010. Lalu kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Administrasi Jakarta 2010-2015. Kemudian Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019. Sekretaris DPD Perjuangan PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta 2014 sampai dengan sekarang. Lalu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019 sampai dengan sekarang. Baik. Kita akan mendengarkan paparan narasumber kita terkait dengan peran DPRD sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam membangun komunikasi sosial. Kepada Bapak Gembong kami persilakan untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Gembong kami silakan. Kami ingatkan kembali untuk para peserta untuk mematikan mic-nya supaya paparan dari Pak Gembong bisa maksimal. Pak Gembong, mohon izin suaranya belum dihidupkan. Mungkin panitia bisa hidupkan suara Pak Gembong. Baik. Ya, baik. Lanjut, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, wabil khusus yang pertama adalah Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan, kemudian Muspiko yang hadir pada kesempatan pada webinar siang hari ini, para peserta tadi kalau tidak salah ada para camat Kota Administrasi Jakarta Selatan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang tidak, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Ibu Bapak sekalian. Yang pertama tentunya saya atas nama Gembong Warsono menyampaikan ucapan terima kasih karena hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun silaturahimnya lewat udara, mudah-mudahan walaupun lewat udara silaturahim ini membawa berkah buat kita semua dalam rangka membangun kekeluargaan dan kekerabatan di antara kita semua. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kesempatan yang baik ini tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi kami sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, di mana DPRD DKI Jakarta saat ini yang seyogianya kalau kita bicara daerah lain, ya di tingkat kota seharusnya ada DPRD kota, tetapi karena kekhususan DKI Jakarta maka DPRD-nya hanya di tingkat provinsi karena kekhususan DKI Jakarta di tingkat provinsi. Maka hal ini yang membuat jarak antara DPRD dengan elemen masyarakat di tingkat RT dan RW relatif agak jauh. Kenapa agak jauh? Karena ada jenjang yang terlewati tadi. Namun demikian itu bukan sebagai alasan bagi seluruh anggota DPRD DKI Jakarta untuk tidak
menyerap, kemudian menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh warga ibu kota dalam rangka mengelola keuangan daerah, melakukan proses pembangunan dari Jakarta agar tepat sasaran, tepat guna bagi warga ibu kota. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya Ibu Bapak sekalian, forum-forum dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat yang sudah tersedia. Misalkan lewat musrenbang, kemudian lewat reses-resesnya seluruh anggota dewan, seyogianya bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk menyerap aspirasi, kemudian mengkomunikasikan kepada pengambil kebijakan, yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur dan seluruh perangkatnya, agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjutin dalam rangka membangun kesejahteraan warga, khususnya warga di Jakarta Selatan. Yang ketiga. Yang keempat, Bapak sekalian, kalau kita cermati lebih dalam lagi, ya, dalam rangka membangun kue pembangunan DKI Jakarta, di mana Jakarta Selatan, kalau kita bicara pajak, Jakarta Selatan justru penyumbang pajak terbesar di DKI Jakarta. Namun proporsi uang yang mengalir Jakarta harusnya juga proporsional juga. Tapi fakta yang ada di dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta belum menunjukkan proporsionalitas dalam rangka untuk memberikan rasa tanggung jawab warga ibu kota sebagai pembayar pajak untuk bisa menikmati dari pajak yang dia bayarkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ini tugas dan tantangan kita seluruh anggota DPRD dari Jakarta Selatan yang jumlahnya 21 orang itu, harapan kita bisa menyuarakan ini agar kue pembangunan bisa kita nikmati warga Jakarta lebih dibandingkan dengan yang lain. Bukan berarti kita membeda-bedakan, namun demikian persoalan-persoalan yang ada di Jakarta Selatan memang harus kita akui tentunya berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan lain sebagainya. Ibu Bapak sekalian, hari-hari ini proses pembangunan atau proses perencanaan pembangunan di ibu kota sudah sampai di tingkat provinsi. Tinggal sebentar lagi provinsi menyampaikan hasil musrenbang itu kepada DPRD untuk bisa dibahas bersama-sama. Ini adalah ruang yang baik, forum yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak sekalian untuk menyampaikan ada hal-hal yang sangat dibutuhkan atau hal-hal yang prinsip di lingkungan Ibu Bapak sekalian yang sekiranya belum terakomodir dalam pelaksanaan musrenbang kemarin, mungkin bisa kita tebalkan dalam pelaksanaan pembahasan APBD tahun 2022 yang sebentar lagi akan dibahas di DPRD. Tahap sekalian, karena saat ini DPRD sedang membahas P2 APBD, setelah P2 APBD kemudian kita membahas APBD perubahan, setelah APBD perubahan baru kita menginjak pada APBD tahun 2022. Harapan kita tahun 2022 itu betul-betul kita manfaatkan untuk melakukan pemulihan di segala sisi, di segala lini di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, agar akibat pandemi COVID-19 yang dimulai tahun 2020-2021 ini bisa segera kita pulihkan pada tahun 2022. Harapan kita itu buat sekalian agar kita bisa segera keluar dari persoalan COVID-19, ada daya tahan dari seluruh warga ibu kota khusus Jakarta Selatan bisa kita kuatkan, maka alokasi anggaran pemulihan tahun 2022 menjadi penting bagi kita semua. Sehingga Pemprov DKI Jakarta kita harapkan mampu membuat skala prioritas, agar skala prioritas itu betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat Jakarta. Tentunya karena saya sebagai wakil Jakarta Selatan, tentunya prioritasnya adalah warga Jakarta Selatan. Itu Ibu Bapak sekalian yang paling penting yang kita hadapi hari-hari ini sampai dengan pembahasan APBD tahun 2022 yang kita perkirakan itu kira-kira bulan Oktober, September atau Oktober itu mulai pembahasan. Ruang pembahasan itu masih dimungkinkan ketika itu ada hal-hal yang sangat prinsip di warga ibu kota, warga Jakarta Selatan bisa kita komunikasikan kepada pengambil kebijakan agar yang prinsip itu bisa terakomodir dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 yang akan datang.
Saya kira itu gambaran utuhnya, gambaran umumnya yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, persoalan yang kita hadapi Jakarta Selatan memang makin hari juga makin pelik. Tentunya peran seluruh elemen masyarakat, peran RT, RW, LMK, FKDM sangat kita butuhkan dalam rangka moderasi pembangunan di Jakarta Selatan. Sehingga kita berperan di ruang kita masing-masing, berperan di tugas pokok dan fungsi kita masing-masing untuk sama-sama bahu-membahu membangun Jakarta Selatan ke arah yang lebih baik. Itulah Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, FKDM, kemudian LMK, kemudian Pak RT dan Pak RW yang tergabung dalam webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini, silaturahim yang baik dalam rangka membangun kebersamaan dan keluarga kita semua dalam rangka membangun Jakarta Selatan ke arah yang lebih baik. Saya kira itu sebagai pengantar, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira boleh topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gembong. Mudah-mudahan bisa ikut menyimak sampai akhir. Tadi ada beberapa yang menarik. Memang kondisi Jakarta hari ini karena kita terdampak COVID-19 banyak pembangunan yang tertunda. Kemudian ada beberapa catatan yang memang harus kita maksimalkan terkait dengan peran kita di FKDM, FKUB, FPK, LMK, membangun jejaring komunikasi dengan teman-teman di DPRD. Mungkin nanti kita akan tanyakan kepada Pak Gembong, tapi kita akan beranjak. Mohon izin, apakah Bapak Sri Odit Megonondo sudah hadir di ruang Zoom? Assalamualaikum, mohon izin Bapak, saya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mohon izin Pak Odit Megonondo, untuk hari ini ada tugas lain Pak, jadi kami diminta untuk mewakili. Mohon izin namanya siapa Pak? Nama Sigit Hendradi Pak. Baik, makasih Pak Sigit Hendradi dari Kejari Jakarta Selatan. Nah, sudah hadir dari Kejari Jakarta Selatan, mewakili Bapak Sri Odit Megonondo SHMA, Kasih Intel Kejari Jakarta Selatan, bahwa kita tahu tantangan di Jakarta Selatan banyak apartemen yang memang banyak warga imigrasi. Beberapa kita baca dari berita bahwa banyak imigran yang memang menyalahgunakan tempat lokasi mereka tinggal untuk dijadikan kejahatan. Nah, bagaimana peran kejaksaan dalam melakukan penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Jakarta Selatan? Dari Kejari Jakarta Selatan kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sub Badan Kesbangpol Selatan, Kota Jakarta Selatan, beserta Bapak pimpinan para Muspiko Kota Jakarta Selatan, Bapak anggota DPRD Jakarta Selatan, kami dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sebelumnya mohon maaf untuk Pak Kasih Intel, Pak Sri Odit Megonondo, karena bertepatan dengan beliau melaksanakan tugas yang lain di waktu yang bersamaan, maka belum dapat hadir di forum ini dan menugaskan kami untuk menyampaikan paparan-paparan mengenai peran Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di dalam penegakan hukum di wilayah Jakarta Selatan. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama, mungkin juga sudah banyak dikenal apa itu kejaksaan, apa itu lembaga kejaksaan. Dalam hal ini kami coba untuk menerangkan, memaparkan sedikit secara garis besar apa itu kejaksaan. Dalam lingkup kecilnya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Republik Indonesia itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di situ dijelaskan dalam undang tersebut bahwa kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kemudian, kejaksaan itu dipimpin oleh
seorang jaksa agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, apa itu kejaksaan? Organ-organnya apa saja? Bidang tugasnya antara lain, kejaksaan tersebut ada di Satuan Kerja Pidana Umum, Satuan Kerja Pidana Khusus, kemudian Satuan Kerja Perdata dan Tata Usaha Negara, Satuan Kerja Pembinaan, kemudian Satuan Kerja Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan yang baru ini terbentuk masih sebatas di Kejaksaan Agung adalah Satuan Kerja Intelijen, Justisi Intelijen, kemudian ada lagi yang baru dibentuk di Kejaksaan Agung adalah Satuan Kerja Bidang Tindak Pidana Militer. Nah, tindak pidana militer itu dibentuk untuk menangani perkara-perkara koneksitas yang melibatkan antara warga sipil, perkara kejahatan tersebut melibatkan ada warga sipil di situ dan ada juga dari pihak militer. Nah, kemudian terkait dengan forum ini, kami batasi hanya pada lingkup Jakarta Selatan. Nah, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu melaksanakan tugas-tugas di tiap-tiap bidang tersebut. Antara lain di bidang penuntutan. Mohon izin untuk screen share-nya. Sini, Pak. Nah, di sini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang untuk kesehariannya melaksanakan tugas-tugas yang sudah standar, sudah baku di bidang pidana umum, menangani perkara-perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian ada juga acara singkat. Nah, di situ kejaksaan itu melaksanakan seperti biasa. Nah, karena di dalam kondisi pandemi, maka persidangan juga kami laksanakan secara online. Jadi ada beberapa perkara yang kami laksanakan secara online. Selain tugas-tugas pokok yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut, nah, khusus dalam kondisi pandemi ini, pandemi corona ini, di wilayah Jakarta Selatan, khususnya kami juga ikut berperan serta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berperan serta untuk melaksanakan tugas-tugas menyangkut mengenai PPKM, kemudian mengenai vaksin, nah, melaksanakan kegiatan bakti sosial, kemudian melaksanakan juga mengenai pengawasan harga-harga di apotek-apotek maupun obat-obat lainnya yang dikhawatirkan akan berpotensi untuk kenaikan harga yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terpapar COVID. Kemudian juga untuk tugas tersebut kami laksanakan secara rutin, secara berkesinambungan, tersebar di seluruh wilayah DKI, nah, khususnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di wilayah Jakarta Selatan. Alhamdulillah dari hasil pekerjaan di lapangan tersebut menyangkut PPKM, kemudian ada juga pengecekan obat, oksigen, di wilayah Kota Jakarta Selatan tidak ada satupun pelanggaran yang sampai disidangkan di pengadilan negeri. Hal ini berarti indikasi adalah masyarakat wilayah Kota Jakarta Selatan patuh pada aturan, patuh pada hukum. Tidak ada satupun di Kota Jakarta Selatan yang sampai berujung pada persidangan menyangkut PPKM, baik menyangkut mengenai kenaikan harga obat, oksigen, dan sebagainya. Kami sudah pantau. Kami juga ikut turun ke lapangan membantu tugas kepolisian supaya ikut memantau harga, memantau penimbunan barang, barangkali ada oksigen yang disembunyikan atau didumping lah ibaratnya seperti itu. Tidak ada satupun. Jadi kami kelilingi semua apotek, kami kelilingi semua ruas-ruas jalan yang disekat-sekat tersebut. Tidak ada satupun yang sampai berujung pada proses hukum. Nah, ini pun kami dari internal kami juga mengapresiasi masyarakat bahwasanya tingkat kepatuhan hukum masyarakat
di wilayah Kota Jakarta Selatan sangat baik, sangat baik. Dan ini betul-betul murni kami laksanakan sesuai fakta real di lapangan, karena pelaporan kami pun juga menggunakan real time. Jadi tidak ada istilahnya secara manual. Nah, kemudian di samping itu kejaksaan juga ada juga penanganan perkara secara luas ya, seperti yang meresahkan masyarakat seperti pornografi, itu sudah kami teliti dan kami sidangkan. Kemudian juga ada juga tuntutan-tuntutan terhadap perkara-perkara narkoba ya. Kami tidak ragu-ragu untuk menuntut pelaku-pelaku perkara narkoba itu dengan tuntutan yang tinggi karena selama ini kami pelajari, kami pantau bahwa dengan tuntutan yang sudah ada selama ini masih terus berulang-ulang kembali, dan bahkan ada juga yang dikendalikan dari dalam lapas. Nah, kemudian juga dari sisi tindak pidana khusus juga, khususnya di Kejaksaan Agung juga sudah melakukan banyak penyitaan, mengembalikan kerugian hingga sampai mencapai 80 miliar dan sebagainya, termasuk di bidang perdata juga sudah dilakukan banyak SKK. Nah, tapi ada juga ancaman-ancaman ataupun gangguan kepada kami, khususnya kepada kejaksaan. Antara lain ada jaksa gadungan yang melakukan pemerasan kepada warga, ada yang ditipu, kemudian ada yang dibohongi dan sebagainya. Kami juga masuk ke dalam program jaksa masuk sekolah untuk pelajar. Nah, jadi kami rutin mengadakan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, Pak, untuk pelajar dengan moto kami kenali hukum dan jauhi hukuman, supaya adik-adik kita di sekolah juga dari awal sudah mengenal apa itu hukum, sehingga dapat terhindar dari proses-proses hukum yang mungkin saja dapat terjadi. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, tidak begitu banyak panjang lebar yang kami sampaikan, namun yang paling penting di masa pandemi ini adalah bahwa kejaksaan sendiri juga berupaya untuk turut aktif berperan serta bergandengan tangan dengan masyarakat, bagaimana caranya agar pandemi ini segera berakhir untuk memutus penyebaran mata rantai maupun menjaga kepentingan kebutuhan logistik masyarakat yang mungkin memerlukan alat-alat kesehatan dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga kami alhamdulillah sekali lagi mengucapkan rasa syukur bahwasanya kami juga salut, sangat mengapresiasi perangkat-perangkat masyarakat di wilayah Kota Jakarta Selatan bahwa tidak ada satupun pelanggaran di situ. Kami rasa cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Kejari Jakarta Selatan. Saya kira ada yang perlu di follow up nanti ke depan. Saya kira teman-teman FKDN juga perlu diberikan pembekalan hukum dasar supaya teman-teman juga tahu ketika bekerja di lapangan mana yang boleh, mana yang tidak. Baik, kami ingatkan peserta, jika ada pertanyaan mohon disampaikan di kolom chat. Nanti di akhir narasumber ketiga kita akan lebih eksplorasi lagi masing-masing materi dari narasumber. Baik, karena narasumber ketiga kita sudah hadir, kebetulan ini abang kita, mohon izin Abang Amri Gusman, apakah sudah hadir di LinkedIn kita? Siap, hadir Bang Moderator, terima kasih. Bang Amri. Baik, sebelumnya kami akan bacakan biodata narasumber kita yang ketiga. Nama Insinyur Hamri Gusman Jafaria MS. Lahir. Kami ingatkan para peserta untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu. Jakarta 29 Agustus 1980. Agama Islam, kebangsaan Indonesia, status perkawinan 1, kemudian alamat Jalan Cilincing Pagi 2, nomor 10, Jakarta Utara. Riwayat pendidikan S1 Teknik Industri Universitas Trisakti 98-2003.
S2 Manajemen Pemasaran Usakti 2006-2009. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh program doktoral ilmu administrasi publik di Universitas Brawijaya. Riwayat pekerjaan CEO dan founder PT Motivasi Indonesia, ini saya akan sebutkan beberapa saja karena cukup banyak. Kemudian jabatan terakhir adalah anggota Pusat Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta 2020 sampai sekarang. Baik, beliau akan menyampaikan materi tentang motivasi karena Jakarta dikejar target vaksinasi 11 juta orang. Juga tadi sudah disampaikan Pak Gembong bagaimana pembangunan di Jakarta terdampak pandemi, supaya teman-teman di bawah ini motivasinya terus bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyukseskan pembangunan walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19. Kepada Bang Hamdi Gusman kami persilakan. Terima kasih, Abang moderator kita. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Suban Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Haji Dirham, dan juga para narasumber, anggota DPRD DKI, Bapak Gembong Warsono, lalu Bapak perwakilan dari Kejari Jakarta Selatan, dan tentunya Bapak Ibu anggota Dewan Kota dan juga dari FKDM Jakarta Selatan, serta Bapak Camat, Lurah, dan seluruh perangkat yang ada di Jakarta Selatan. Senang sekali, merupakan suatu kehormatan kami bisa sedikit berbagi dan menginspirasi serta memotivasi untuk Bapak-Bapak stakeholder Jakarta Selatan yang sudah komplit ini berkumpul ya. Mohon izin, di sesi paparan yang cukup singkat ini kami ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua terkait membangun semangat kolaborasi di Jakarta Selatan. Jakarta memang dikejar target vaksinasi di mana kita harus tercapai 11 juta vaksin bagi seluruh warga Jakarta agar tercapai herd immunity. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita saksikan di Jakarta alhamdulillah sudah tidak ada zona merah lagi, atau kita sudah berangsur-angsur dari orange ke hijau, dan bor rumah sakit pun bisa di angka kurang lebih 30-40%, yang semula bahkan sampai 90%. Ini semua tak lepas dari peran serta kerja keras Bapak Ibu semua, stakeholder masyarakat Jakarta, dan khususnya saat ini Jakarta Selatan. Memang kita bicara kolaborasi berarti bicara pembagian peran, bicara sharing anggaran, bicara sharing sumber daya manusia. Dan oleh karena itu, Bapak-Bapak sebagai perangkat di Jakarta Selatan, kita dituntut agar bisa berkolaborasi dengan stakeholder lain, baik swasta, kalangan pendidikan, pondok pesantren, dan juga berbagai unit kerja dari kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD yang ada di Jakarta agar turut serta dalam proses mensukseskan vaksinasi. Kita juga iri, ya, kita ini iri, tapi iri yang positif. Kita iri terhadap Selandia Baru, Inggris, sebagian negara Amerika, Belanda, Prancis, Yunani, Hungaria, Italia, yang saya sebutkan negara-negara itu sekarang sudah lepas masker, termasuk Korea Selatan dan sebagian Tiongkok. Kenapa? Mereka sudah tercapai herd immunity. Dan kita berharap suatu saat kita bisa bertemu di suatu tempat tanpa Bapak Ibu memakai masker lagi. Syaratnya apa? Harus tercapai herd immunity. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa mengantisipasi berbagai elemen segelintir dari warganya yang menolak vaksinasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah kami men-share ada 4 langkah kolaborasi yang bisa kita adaptasi untuk kita terapkan di wilayah kita masing-masing untuk kepentingan Jakarta Selatan. Kita lanjut. Ini kami hanya share sedikit cuplikan kegiatan kami
kolaborasi dari Pemprov DKI, FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dan juga BNPT RI. Di tengah APBD DKI yang terkena refocusing anggaran, alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta tahun lalu berhasil meraih rekor muri, yaitu pembuatan lomba film pendek dengan jumlah terbanyak se-Indonesia. 1067 film pendek. Dan ini Bapak Ibu, anak-anak SMA kita, termasuk kontribusi dari Jakarta Selatan, dari Dinas Pendidikan, dan juga Sudin Jakarta Selatan 1 dan 2, serta Subankes Bangpol Jakarta Selatan tentunya, ini membuahkan pencapaian yang unit kerja lain ada anggaran pun belum tentu bisa. Nah, tapi kita sudah buktikan kita bisa. Ya. Jadi kalau kita hanya mengeluhkan APBD tidak ada, ya saya ingat mengutip kata-kata Pak Gembong Warsono di beberapa media, bahwa Pak Gembong mengingatkan kita bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak boleh sepenuhnya mengandalkan anggaran untuk kepentingan rakyat. Bukan begitu ya Pak Gembong ya. Artinya harus ada cara-cara kreatif, dan itu adalah kolaborasi untuk meningkatkan pembangunan khususnya di Jakarta Selatan. Mari kita semarakan semangat kolaborasi. Nah, ini tahun lalu Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Bapak Taufan Bakri ini ya menerima penghargaan beserta Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar. Nah, ini membuktikan Jakarta sudah terbiasa dengan kolaborasi. Sekarang kita turunkan ke skup kota untuk Jakarta Selatan. Ya, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa publikasi. Ini mungkin hal yang bukan hal besar, tapi efeknya untuk merubah perilaku. Mohon izin, ini kami share pengalaman kami dari Motivasi Indonesia berkolaborasi dengan Pemprov Sulsel dan dengan Badan POM untuk bagaimana caranya memasyarakatkan pangan sehat dan aman, terutama pangan aman. Karena di tengah pandemi, saat asupan anak-anak generasi muda ini tidak aman, maka itu akan melemahkan imunitas. Nah, bagaimana dibuat sosialisasi yang murah dan gratis? Akhirnya dibikin lomba TikTok Pakarena Gemas. Nah, itu bahasa Bugis, bahasa Makassar. Ya, saat itu kami diminta oleh Gubernur Sulsel dan juga Badan POM untuk berkolaborasi mengedukasi khususnya generasi muda. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi di tengah pandemi. Ini baru kemarin 2021 ya, bulan Juli. Nah, ini kami menunjukkan Bapak Ibu yang terhormat yang memiliki ide apapun, yang memiliki tujuan yang baik dalam musrenbang, jika belum bisa diakomodir sepenuhnya dalam APBD, mengingat APBD DKI yang belum optimal karena adanya pandemi, maka diharapkan janganlah mudah berputus asa. Artinya kita harus cari sumber-sumber pembiayaan yang lain seperti CSR, baik dari BUMN dan BUMD DKI. Sekedar informasi Bapak Ibu, mohon izin kalau saya salah tolong diralat, PT Astra Internasional yang berada di Jakarta Utara, namun memiliki ruang lingkup bisnis se-Indonesia. Setiap tahun kurang lebih bingung untuk menyalurkan plus minus 40 miliar rupiah untuk masyarakat, baik untuk fasilitas umum, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan. Nah, apakah kita sudah menyambut? Itu saya baru bicara perusahaan swasta yang salah satu terbesar di Indonesia. Dia setahun harus menghabiskan CSR 40M. Saya belum bicara BUMN. BUMN kita hampir 100. Contohlah kalau dari BUMN, satu BUMN memiliki CSR 30 miliar, maka sudah kurang lebih 3 triliun. Sanggup nggak Bapak Ibu menyerap? Nggak usah 3 triliun lah. 30 miliar aja untuk Jakarta Selatan, untuk pembangunan taman, untuk perluasan taman, dan lain sebagainya untuk fasilitas warga. Itu adalah sumber-sumber dana yang mungkin kita lewatkan. Ya, lanjut lagi kita lihat. Nah, kami juga sekedar menginspirasi. Kami diminta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Jogja untuk bisa berkolaborasi. Sekali lagi ini dengan Badan POM juga, ya. Dan kami dari Motivasi Indonesia bagaimana menciptakan duta, ya, 1000 duta keamanan pangan. Karena sekali lagi Bapak Ibu,
imunitas tubuh yang lemah itu berkontribusi terhadap semakin mudah terkena gejala berat COVID-19. Dan imunitas tubuh yang lemah diantaranya disebabkan oleh asupan pangan yang tidak seimbang. Jadi, Sri Sultan ini membentuk 1000 duta. Duta keamanan pangan. Ada pedagang kaki lima, ada pedagang pecel ayam, ada pedagang bakmi Jowo, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mereka dibayar apa enggak? Tidak, Bapak Ibu. Mereka dikasih kaos, dikasih rompi, dikasih buku, diedukasi, ditanamkan jiwa militannya untuk bisa menjadi duta kesehatan dan keamanan pangan untuk masyarakat. Ya, saya ingin mengungkapkan hari ini masih banyak warga Jakarta, saya yakin sekali, yang ikhlas berkontribusi untuk membangun bangsanya tanpa harus ada embel-embel, dapat transport, dan sebagainya. Karena hakikatnya kebutuhan utama manusia itu adalah untuk beraktualisasi dan memberikan kontribusi. Mari Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu FKDM dan perangkat kota, wali kota, kecamatan, hingga kelurahan, RT RW, ayo kita semarakan Jakarta Selatan dengan aneka kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat. Ini di Jogja, Bapak Ibu. Saya yakin dan saya tidak mau Jakarta kalah dengan Jogja karena KTP saya ini Jakarta. Ya, kami diminta membantu banyak gubernur provinsi, ya. Tentulah DKI Jakarta pasti harus selalu kita utamakan, ya. Oke, lanjut. Kita lihat. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini ada 5 langkah dalam membangun semangat kolaborasi di Jakarta Selatan. Ya. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi titik-titik potensi di Jakarta Selatan. Yang kedua, kita juga harus bisa mengidentifikasi mitra kerja. Dengan siapa kita berkolaborasi, bagaimana kualitas mitra kita, Bapak Ibu harus petakan. Dan yang ketiga, mohon izin, kita tentunya harus membangun kesamaan visi. Ya. Dan yang keempat, kita bisa menjalin sinergi jika 1-3 sudah terpenuhi. Dan yang kelima, diharapkan dari Jakarta Selatan segera timbul suatu rencana aksi yang bermanfaat. Baik, kita ulas sedikit satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai potensi. Bapak Ibu, kurang lebih sebelum pandemi 2019, saya dan keluarga ke objek wisata terkenal di Jakarta Selatan. Tentunya Bapak Ibu tahu apa yang danaunya luas? Perkampungan Betawi apa namanya? Setu Babakan. Benar ya? Nah, itu saya melihat, waduh, ini di tengah gersangnya, ya, di tengah panasnya DKI Jakarta, di Jakarta Selatan ada surga yang tersembunyi. Tapi saya melihat sebenarnya potensi pariwisata, potensi cagar budaya di Taman Setu Babakan insya Allah masih bisa ditingkatkan lagi. Ya, karena mungkin beberapa pedagang PKL masih bisa ditata lebih rapih lagi, jalur parkir lebih oke lagi, atau mungkin dekorasinya lebih dibikin warna-warni, ya. Atau mungkin di situ dibikin wisata mancing yang optimal. Saya melihat Taman Setu Babakan salah satu spot atau potensi yang bisa dikembangkan untuk menyumbang, menambah APBD dan tentunya kesejahteraan penduduk Jakarta Selatan. Ya. Nah, itu hanya salah satu. Bapak Ibu yang lebih tahu sebagai warga Jakarta Selatan, potensi apa saja yang bisa dikembangkan. Titik-titik apa saja yang bisa menjadi potensi wisata. Sekarang nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau ada turis bule asing ke Jakarta, dia mau beli oleh-oleh khas Jakarta, mau belinya kemana? Belum ada, atau mungkin saya yang tidak tahu. Ya, mungkin wisata tempat oleh-oleh yang terpusat di suatu kota atau masing-masing di 5 spot kabupaten kota, ada nggak titik-titik spot oleh-oleh pariwisata? Ya, teman-teman saya Bapak Ibu sebelum pandemi dari luar negeri, dari Amerika datang ke sini nyari kaos gambar Monas kok susah ya. Tapi lihat kalau kita ke Bogor yang khas
begitu keluar pintu tol Baranang Siang, sebelah kiri, sebelah kanan apa? Sudah ada talas Bogor yang khas, sudah menyambut, hey, welcome turis. Nah, tapi kalau kita masuk Jakarta, apa ya yang khas? Ini salah satu potensi yang bisa dikembangkan, salah satu kearifan lokal. Karena tidak semua turis bisa tahu arah Setu Babakan, karena tempatnya agak di ujung, ya harus masuk-masuk. Nah, ini salah satu potensi juga. Lalu yang berikutnya adalah potensi sumber daya manusia. Dengan siapa kita bekerja sama? Apa potensi yang bisa dikembangkan? Siapa SDM yang bisa membantu kita untuk mengoptimalkan potensi di Jakarta Selatan? Silakan, Bapak Ibu pasti lebih tahu petanya. Baik, yang kedua kita lihat Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi mitra kerja. Mau berkolaborasi dengan SR, CSR, bisa dengan unit kerja, kementerian lembaga Pemda, mau penghijauan tapi tidak ada APBD, nggak usah khawatir. Di Jakarta Selatan kan ada kantor Kementerian Pertanian, bukan begitu kan? Bapak Ibu tinggal ajukan surat permohonan, baik dari RT, RW, ataupun kelurahan. Bapak Ibu mau berapa ribu bibit? Ya, Bapak Ibu butuh berapa ratus ribu bibit? Butuh berapa pupuk? Insya Allah free dari Kementerian Pertanian. Jadi Bapak Ibu, 2016 kami diminta oleh Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Dani Pomanto, di periode pertama beliau memimpin Kota Makassar, untuk menilai kelayakan inovasi pelayanan publik Kota Makassar. Beliau menunjukkan kepada kami bahwa di Makassar itu masyarakatnya berhasil membuat taman yang ada di lorong-lorong di Kota Makassar. Lorong itu gang, Bapak Ibu. Bahasa Bugisnya itu, Bapak Ibu. Karena Kota Makassar terkenal juga kota lorong, kota gang. Banyak sekali, ada 5.000 gang di Kota Makassar. Apa yang dipamerkan Wali Kota Makassar kepada saya? Pak Hamri, lihat Pak Hamri. Tadinya lorong-lorong di Kota Makassar ini kotor, sempit. Tapi akhirnya berdasarkan masukan dari para warga, perangkat RT, RW, lurah, camat, akhirnya ini justru sumber inovasi kami. Bagaimana Pak? Dilihat Pak Hamri, saya kaget Bapak Ibu. 2016 saya terjun langsung ke Makassar. Ternyata ada program namanya Lorong Garden dari Makassar. Yaitu apa? Pemerintah Kota Makassar mengajukan bantuan kepada Kementerian Pertanian, padahal Kementerian Pertanian ada di Jakarta, untuk mengajukan bantuan bibit tanaman serta pupuk yang relevan untuk ditanam di gang-gang, Bapak Ibu. Akhirnya, alhasil 2016 itu gang-gang yang tadinya kotor, yang tadinya gersang, sudah tumbuh. Ada pohon pare, ada pohon timun, ada pohon macam-macam, Bapak Ibu, tomat, cabai, sehingga bisa berdaya ibu-ibu. Itu yang ke satu, supaya nggak gersang. Lalu yang kedua, ya, Mbak Nabila, kalau ada foto lorong garden dari Makassar, boleh di-share. Lalu foto program beras tukar sampah di Makassar, mohon tolong di-share ya, biar Bapak Jakarta Selatan tahu yang kita ceritakan ini real, sudah terjadi. Ya, Makassar bisa, Jakarta 10 kali harus lebih bisa. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan perhitungan dari Dinas Kebersihan Kota Makassar, dibutuhkan APBDP yang sangat besar. Harus merekrut 500 tenaga kebersihan, penyapu Kota Makassar, baru Makassar bisa bersih. Kami nggak ada anggaran, Pak Abri. Tapi kami tidak menyerah. Akhirnya Pak Wali Kota lari ke Bulog, Bapak Ibu. Mitra kerja Bulog bawa konsep, bawa perencanaan, minta bantuan beras kepada Kabulog. Akhirnya disurvei, diriset oleh Kabulog, berhasil. Hingga di Makassar lahirlah program sampah tuker beras. Bagaimana itu? Ibu-ibu setiap habis subuh di Makassar menyapu pekarangannya, mengumpulkan daun-daun kering. Begitu jadi satu karung yang sudah ditentukan oleh Kota Makassar, bisa ditukar 5 kg beras. Silakan Mbak Nabila, bisa diputar program sampah tukar beras. Sehingga apa yang terjadi di Kota Makassar? Begitu subuh, ibu-ibu di dalam gang-gang lorong-lorong Kota Makassar sudah rebutan nyapu.
Ini sampah saya. Enggak, ini sampah saya. Ya. Justru sampahnya habis, dia sapu sampah tetangganya. Sampah tetangganya habis, dia lari ke jalan raya supaya dapat sampah banyak. Kira-kira Makassar bersih apa enggak? Ini Bapak Ibu, ini ya. Bersih. Ini situasi, ini lorong garden di Makassar dan ini program beras tukar sampah. Mau berapa ton? Ayo Jakarta Selatan, minta kepada Pak Buas. Tapi Bapak Ibu harus punya konsep. Pak Camat harus punya konsep, nggak bisa asal minta. Ya, harus bisa memberdayakan masyarakat. Silakan. Ya, sehingga tanpa APBD sepeser pun Makassar mendapat penghargaan. Saat itu saya datang 2016 bertepatan dengan kunjungan Duta Besar Belanda ke Makassar. Mereka dari Belanda datang setelah dibanding. Ya. Nah, ini kami contohkan program-program yang tanpa APBD hasil kolaborasi. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Tentu saja kami ingin membakar semangat Bapak Ibu agar berkolaborasi. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Bapak Ibu diharapkan bisa membangun kesamaan visi. Hari ini saya sedang membangun kesamaan visi. Tadi Pak Gembong Warsono sebenarnya sedang membangun kesamaan visi dengan Bapak Ibu. Lalu Bapak dari Kejari, Jakarta Selatan juga membangun kesamaan visi. Jadi kita diskusi, Zoom online seperti ini, berusaha membangun kesamaan visi. Kita berterima kasih telah difasilitasi oleh Subbankes Bangpol Jakarta Selatan agar kesamaan visi dari narasumber bisa terjadi kesamaan persepsi, bisa turun lagi menjadi persamaan frekuensi. Bapak Ibu kalau mau didukung seluruh elemen warga komponen di Jakarta Selatan, Bapak Ibu pun harus turun dan menyamakan visi, misi, persepsi, dan frekuensi. Apapun program dari Bapak Ibu akan selalu diakomodir masyarakat, masyarakat pasti akan bergerak. Masyarakat pasti akan membantu Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, Pak Camatnya, jika perangkat tersebut bisa menyamakan persepsi, bisa mendengar suara masyarakat, dan bisa ada kesamaan pandangan. Yang jadi masalah adalah tidak semua program-program Pemprov DKI Jakarta bisa didukung, mungkin oleh sebagian, ada yang mendukung, ada yang tidak, bahkan mungkin ada yang mengkritik dan lain sebagainya. Itu satu hal. Belum terjadi kesamaan visi. Mari kita ciptakan kesamaan visi melalui forum-forum silaturahmi yang sangat berharga seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah biasa berkoordinasi untuk menyamakan pandangan terhadap seluruh elemen masyarakat. Ya. Itulah digunakan adanya forum musrembang. Yang keempat, kita lihat Bapak Ibu. Tentunya harapannya jika poin 1, 2, 3 tercapai, Bapak Ibu bisa langsung mulai untuk menjalin suatu sinergi. Bapak Ibu bisa membuat MOU. Ya. MOU dengan terkait biasanya kalau MOU itu antar pucuk pimpinan. Antar direktur utama perusahaan swasta dengan pucuk pimpinan, mungkin dengan Pak Gubernur atau dengan Pak Wali Kota, ya. Lalu dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama mungkin teknisnya nanti Pak Camat, ya, dengan direktur CSR dari Bank DKI mungkin, atau dengan direktur Pertamina, atau dengan direktur atau manajer Astra, ya. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat contoh taman kanak-kanak atau PAUD yang dibangun dana kurang lebih 300 juta di Jakarta Utara, tanpa APBD sepeser pun, itu adalah hasil sinergi dengan PT Astra Internasional, itu ada Bapak. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan jika kita mengetahui setidaknya dasar-dasar cara menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai kunci, tentunya diharapkan jangan berlama-lama, tidak usah nunggu COVID hilang, karena menurut Satgas COVID ini akan bisa menjadi suatu endemi. Apa itu endemi? Kita akan hidup berdampingan, ya. Dan itu sudah dinyatakan oleh Perdana Menteri Singapura, Halimah,
bahwa mungkin kita seterusnya akan hidup bersama dengan COVID-19 sebagaimana kita selama ini hidup dengan virus influenza. Jadi tidak ada penundaan, tidak ada istilah nanti nunggu APBD cair. Dari sekarang Bapak Ibu, jika step ke-1 sampai ke-4 sudah dilaksanakan, kami harap dari Jakarta Selatan bisa lahir karya-karya kolaboratif yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya tadi sudah sebutkan Makassar, Jogja, Sulawesi Selatan, ya, bahkan Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh yang pertama, semua bisa berkolaborasi. Sekarang saatnya Bapak Ibu, mari kita gaungkan semangat kolaborasi. Tidak ada istilah kompetisi, yang ada kolaborasi. Kompetisi sudah usang Bapak Ibu, sudah nggak kepake. Sekarang orang kemana-mana selalu kolaborasi. Orang semana selalu gotong royong. Karena esensi dari Pancasila ini adalah gotong royong. Inti dari Pancasila, bagaimana kita menciptakan nilai gotong royong. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami harap tidak lama lagi dari Jakarta Selatan akan timbul karya-karya yang merupakan hasil kolaborasi dan juga bisa memberikan contoh, bahkan bisa menjadi percontohan bagi wilayah kota lainnya, baik di Jakarta dan di provinsi lainnya. Itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Amri. Terima kasih luar biasa memang kalau Bang Amri sudah memotivasi. Jadi perlu kami sampaikan Bang Amri, di Kesbangpol sudah membuka beberapa titik gerai lokasi. Dan ke depan mudah-mudahan kita akan menarget sekitar 4.000 dosis yang juga akan dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membantu daerah penyangga supaya capaian target vaksinasinya bisa terus meningkat. Dan beberapa teman-teman di FKDM juga sudah melakukan aksi bekerjasama dengan beberapa pihak menyelenggarakan sentra-sentra vaksinasi. Saya kira itu. Sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh materi dari masing-masing narasumber, mohon kepada panitia untuk mengundi kembali siapa yang berhak mendapat voucher pulsa senilai Rp50.000. Ini juga bagian dari kolaborasi ini, jadi dari berbagai pihak juga ini pulsanya. Kami ingatkan untuk peserta untuk mengisi absen di link chat yang ada di link Zoom. Kita lihat siapa ini yang menang ini. Sama juga ini ya, puternya. Ada Zoom. Atas nama Yusnan Ervandi, tolong dicatat kakak panitia. Lanjut Kak, sekali lagi Kak. Atas, oh panitia juga nih, jangan. Ranu Haryono. Ranu Haryono. Ahmad. Oh udah, tadi Ismail sudah ya, silakan. Lanjut Kak. Ahmad Ismail beruntung 2 kali dia dapatnya. Kita lihat siapa yang beruntung hari ini. Jangan saya. Alamsah. Baik. Berarti sudah ada 3 pemenang yang akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Pak Gembong, apakah Mas hadir? Masih hadir? Ada beberapa pertanyaan, Pak Gembong, dari teman-teman di MPK. Yang pertama, kenapa tidak ada unsur agama Konghucu atau Matakin di FKUB Jakarta Selatan? Pertanyaan dari Susanto Kurniawan. Kemudian yang kedua, Pak Gembong, ini ada pertanyaan kembali terkait dengan bansos.
targetnya itu buat siapa? Apakah yang buat tidak mampu atau orang yang terdampak COVID? Kami persilakan Pak Gembong untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mohon masih mendengar Pak Gembong suara saya? Kurang jelas Mas, sekali lagi diulang Mas, sekali lagi Mas, tolong. Baik. Yang pertama, kenapa tidak ada unsur agama Konghucu atau Patakin di FKUB, Forum Kerukunan Umat dan Beragama? Ini pertanyaan dari Pak Susanto Kurniawan. Bang Andi, suaranya kecil banget Bang Andi. Kemudian bantuan sosial itu kenapa buat siapa? Targetnya buat siapa? Buat yang tidak mampu atau orang yang berdampak COVID? Ini dari Pak Yusuf Kuntara. Silakan Pak Gembong untuk menjawab. Terkait dengan bantuan sosial. Pak Gembong masih menyimak? Suaranya nggak keluar, Pak Gembong. Mohon dinyalakan dulu, Dek. Halo. Ya. Sudah? Ya, lanjut Pak. Sudah terdengar. Yang pertama soal FKUB. Kenapa tidak ada unsur dari Konghucu, gitu kan pertanyaan. Betul Pak. Sekalian, saya kira ini soal unsur-unsur yang tergabung dalam FKUB FPK bukan FKUB. FPK. Di kebijakan eksekutif. Nanti bisa kita koordinasikan dengan Pak Gubernur kaitan dengan unsur FKUB yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dan bantuan sosial. Ini diperuntukkan untuk siapa sih? Apakah orang miskin atau orang kaya? Kan begitu. Jawaban yang paling sederhana Ibu Bapak sekalian, semua bantuan sosial yang diberikan kepada warga masyarakat Ibu Kota, khususnya Jakarta Selatan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah melalui APBD kita, basisnya adalah data yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Memang ini menjadi persoalan kita saat ini adalah persoalan data. Maka beberapa bulan yang lalu pemerintah daerah sudah melakukan update data dalam rangka untuk memperbaiki data sehingga bantuan sosial betul-betul tepat sasaran. Harapan kita adalah setiap rupiah yang kita keluarkan dari APBD kita harusnya tepat sasaran kepada warga yang memang betul-betul membutuhkan. Persoalan kita sekali lagi, data bantuan sosial yang dimiliki oleh dinas sosial memang sangat-sangat kurang baik. Tapi sekali lagi Pemprov hari-hari ini sedang memperbaiki itu. Sehingga maka dalam rapat-rapat kerja di DPRD kami selalu sampaikan, jangan saling lempar tanggung jawab. Karena ketika kita tanya kepada dinas sosial, jawabnya bahwa ini sumbernya dari Dukcapil. Ketika kita bicara Dukcapil, ini ranahnya Dinas Informasi dan Komunikasi. Hal-hal seperti ini harapan kita ke depan sudah tidak ada lagi dalam rangka untuk memberikan kepastian kepada warga Ibu Kota, khususnya dalam pemberian bantuan-bantuan yang kita berikan kepada warga Ibu Kota. Saya kira itu hal-hal yang substansi, bahwa saat ini memang pendataan kaitan dengan bantuan-bantuan yang ke depan akan diberikan memang sedang dalam proses perbaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat proses perbaikan bisa selesai sehingga ke depan ketika ada bantuan betul-betul tepat sasaran. Peran RT, RW, dan LMK dalam konteks perbaikan data menjadi penting. Karena sekali lagi selalu kita sampaikan, yang tahu persis terhadap warga yang tidak mampu itu bukan Pak Lurah, tapi yang tahu persis adalah Pak RT dan Pak RW serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu. Maka dalam konteks perbaikan data, peran serta elemen masyarakat, wabil khusus Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat menjadi penting. Jadi pemerintah daerah harus memanfaatkan semaksimal mungkin peran-peran dari beliau itu yang setiap hari bekerja tanpa lelah, setiap hari bekerja tanpa apa ya, kalau boleh saya katakan gajinya 34 hari, kan begitu, Pak RT, Pak RW gajinya 34 hari. Tapi sekali lagi ini harus betul diperankan agar suara
para pemangku kepentingan di tingkat RW dan RT itu betul-betul bisa ditindaklanjutin oleh pemerintah daerah melalui Pak Lurah dalam rapat-rapat koordinasi tingkat kelurahan. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita harapkan peran Pak RT, Pak RW dalam perbaikan data betul-betul kita maksimalkan agar ke depan bantuan-bantuan ke masyarakat khususnya warga yang kurang mampu betul-betul tepat sasaran. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gembong yang sudah menjelaskan secara detail. Memang data terkait dengan data bantuan sosial saya kira perlu terus segera diperbaiki, saya kira, dan dinas pun juga sedang memperbaiki. Kita berlanjut ke Bang Amri ini kan terkait dengan kolaborasi. Bagaimana kalau Ciliwung itu kita jadikan sarana transportasi air? Bagaimana, ada trik khusus nggak dari Bang Amri ini terkait dengan wisata air di Kali Ciliwung? Pada Bang Amri, kami persilakan. Ya, terima kasih, Bang. Jadi kolaborasi Ciliwung sebenarnya pernah digagas oleh Pemprov DKI Jakarta dan dengan Kodam Jaya. Saat itu kalau nggak salah Pangdamnya Pak Maijen Agus Sutomo ya, kalau tidak salah ya. Nah, namun saya nggak tahu apakah sudah dilanjutkan bahwa program filterisasi air. Jadi waktu itu sempat dipraktekkan oleh prajurit Kodam Jaya dengan alat yang sudah digunakan di TNI Angkatan Darat ini bisa digunakan langsung minum air Sungai Ciliwung tanpa dimasak, ya. Jadi dicelupin alat itu. Nah, saya tidak tahu apakah program itu bisa berkembang, lalu bisa didistribusikan ke masyarakat, atau mungkin sebagai bahan energi yang lain mungkin. Nah, yang jelas sampah Ciliwung atau pemanfaatan air Ciliwung pun itu yang tadinya dianggap masalah ternyata bisa mendatangkan berkah. Karena apa? Kolaborasi. Nah, tentunya banyak sekali pihak-pihak di luar Pemprov DKI Jakarta yang berkompeten, yang saya rasa memiliki kemampuan sumber dana terkait alat, ya, memiliki sumber teknologi. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu bisa mengusulkan atau Bapak Ibu bisa menjadikan itu sebagai salah satu pokok yang perlu diakomodir di Musrembang, ya, di kelurahan masing-masing atau di kecamatan masing-masing. Dan tentunya Bapak Ibu Dewan Kota Jakarta Selatan dari contoh-contoh yang tadi sudah ada, ya, bisa sama-sama kita optimalkan. Ternyata kolaborasi hanya membutuhkan sedikit pekerjaan, ya. Kenapa saya bilang sedikit? Karena nanti yang banyak pada saat eksekusi. Tapi kalau memulai kolaborasi itu tadi 5 langkah, kita bisa petakan potensi, kita petakan mitra kerja, lalu kita juga bisa menyamakan visi, ya. Setelah itu tentunya kita mulai bisa menjalin sinergi dan juga tentunya ada rencana-rencana aksi. Ya, saya lihat masih banyak peluang yang bisa dioptimalkan. Apakah Taman Setu Babakan menurut Bapak Ibu sudah puas belum? Coba kalau Bapak Ibu kita bahas nih. Sudah puas belum dengan jumlah pengunjung, ya, dengan keindahan, sudah cukup puas belum? Kalau saya belum puas. Karena saya melihat Setu Babakan bisa lebih cantik lagi seperti di luar negeri. Ya. Itu salah satu tempat spesial, ya, tempat pelestarian budaya-budaya Betawi. Harusnya di situ bisa dibikin teater yang oke, lebih lebih ramah terhadap pejalan kaki. Ya. Kalau kita ke Setu Babakan nggak bawa mobil, kira-kira capek nggak Bapak Ibu? Bisa nggak naik busway ke Setu Babakan? Susah ya, masuk ke dalamnya jauh, ya. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan, PR besar. Mulailah dari lingkungan terdekat, titik-titik yang bisa menjadi objek kolaborasi untuk mengoptimalkan masyarakat di Jakarta Selatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih Mas Amri. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Gembong kembali ini terkait dengan Pergub 90 tahun 2018 itu tentang penataan kawasan pemukiman dalam rangka penataan kawasan pemukiman terpadu. Bagaimana peluang dan tantangannya nih Pak, atau realisasinya? Ini pertanyaan dari
Wakil Ketua LMK Pela Mampang, Marhasan. Pak Gembong masih nelfon ya? Mohon izin dari Kejari karena tidak bisa melanjutkan. Pak Gembong, apa masih monitor? Mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Gembong. Balik lagi ke Pak Hari. Ini bagaimana merealisasikan aksi kita ini terkait dengan membantu pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini, Mas Amri? Ya, saya rasa dengan banyaknya titik-titik vaksinasi, ya, saya tidak hafal benar di Jakarta Selatan kira-kira ada berapa titik, tapi yang jelas peran kontribusi masyarakat ini sungguh luar biasa. Ya, kita fokus masalah vaksinasi. Lalu yang kedua mungkin soal bansos, ya. Kita tahu sebanyak-banyaknya uang negara, APBN, APBD, tentulah tidak bisa mencukupi 100% kebutuhan warganya, terutama yang terkena dampak dari bansos ini. Terkena dampak dari pandemi ini. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu perangkat di Jakarta Selatan sangat terbuka sekali jika Bapak Ibu ingin meringankan masyarakat dengan cara berkolaborasi dalam memberikan bantuan sosial yang tentu saja bukan dari APBD, APBN, tapi dari unsur-unsur pendanaan yang lain. Ya, itu sangat terbuka. Saya sudah sebutkan contoh-contoh BUMN, BUMD, swasta, dan bahkan beberapa ormas. Ya, kalau saya kemarin saat diundang Pak Wali Kota Jakarta Utara menyaksikan salah satu unsur Yayasan Buddha, kalau nggak salah ya. Saya kurang hafal nama unsur Yayasan Buddha, itu memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan velbed untuk isoman, ya. Jadi di ruang Wali Kota Jakarta Utara itu, di ruang Yosudarso itu ditempati untuk isoman, dan itu ada bantuan dari salah satu yayasan dan ormas Buddha. Begitu juga bantuan sembako, ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan potensi masyarakat yang potensi dari stakeholder lain yang ingin berkontribusi tapi mereka nggak tahu menyalurkannya lewat siapa, gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat banyak sekali. Walaupun sekarang ekonomi sedang dililit kesulitan, tapi tetap masih banyak instansi-instansi, terutama instansi swasta, pemerintah pun masih banyak yang bisa membantu meringankan beban masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang yang dibutuhkan adalah ide dan kreativitas. Ya. Kami berharap di Jakarta Selatan jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk menuangkan ide dan kreativitas. Sekecil apapun ide Bapak Ibu, itu akan sangat berarti untuk membantu meringankan masyarakat Jakarta Selatan yang terdampak terhadap pandemi. Nah, Bapak Ibu yang tergabung di FKDM atau perangkat RT RW, mungkin Bapak Ibu yang sangat paham wilayahnya, itu bisa mulai dari sekarang turut memetakan potensi-potensi apa yang bisa dioptimalkan, dan juga turut memetakan mitra-mitra siapa saja yang bisa membantu warga kita. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hamri. Mungkin karena Pak Gembong masih monitor, ada beberapa pertanyaan kembali dari Pak Gembong. Mungkin nanti kita akan tindak lanjuti ya pertanyaannya, karena Pak Gembong mungkin ada rapat mendadak. Mudah-mudahan apa tema kita hari ini dan motivasi dari Bang Amri, mudah-mudahan ke depan kita semakin semangat dan menemukan ide-ide baru yang akan kita tindak lanjuti dan bisa kita kerjasamakan untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan ide baru dan kemudian bisa dieksekusi langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat, karena dengan semangat kolaborasi kita percaya pandemi COVID-19 dapat segera kita akhiri dan kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Saya kira itu, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan videonya karena kita akan foto bersama.
Mohon rekan-rekan kakak panitia. Kita beri plus dulu dong buat semua narasumber kita hari ini. Bang Amri dan Pak Gembong dan dari Kejari Jakarta Selatan. Silakan, Kak. Mohon dinyalakan videonya. Oke, Kak. Prof. Amri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan. 1, 2, 3, siap. Lanjut kamera. 1, 2. Oke, lanjut. 1, 2. 1, 2. Lanjut lagi. 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita sekalian dan sekaligus semangat kita. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucap dengan bahasa Islam, Alhamdulillah. 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 Pada narasumber kita, mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan September di webinar Bangpol Jakarta Selatan yang berikutnya. Kami moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ati, terima kasih. Salam untuk teman-teman Terima kasih FPK Jakarta semuanya. Selatan ya. Baik, Pak Amri. Terima kasih. Mbak Lesmana, makasih Mbak. Ya, izin live ya. Bobo itu